Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Kali ini kita akan membahas analisis regresi, tepatnya pendugaan fungsi regresi. Perhatikan contoh berikut ini. Suatu penelitian telah dilakukan untuk menentukan hubungan antara peubah bebas X dan peubah tak bebas Y, dan diperoleh nilai-nilai seperti berikut ini, yaitu sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2, dan sigma XY, serta nilai N sama dengan 12. Pertanyaan bagian A, tentukan nilai dugaan B1 dan B0. Bagian kedua, tuliskan persamaan regresi dugaannya. Dalam referensi yang lain, nilai B1 ini dianggap adalah nilai B, sedangkan B0 dianggap sebagai nilai A. Sehingga nanti persamaan regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan B0 tambah B1X, atau bisa juga ditulis menjadi Y sama dengan A tambah BX. Baik, kita selesaikan soal ini. Rumus dari B1 adalah N sigma X I Y I. Variabel I boleh juga dihilangkan. Dikurang sigma X I kali sigma Y I dibagi N kali sigma X I pangkat 2 dikurang sigma X I pangkat 2. Perhatikan nilai yang diketahui di soal N sama dengan 12. Ini N sama dengan 12, kemudian sigma X I Y I. Jadi ini dianggap satu kesatuan, sigma X I Y I. Lihat di sini yang diketahui yaitu sigma X I Y I 339,1 dikurang sigma X I, atau sama saja dengan sigma X, 63,6. Sigma Y I atau sigma Y itu sama dengan 62. Kemudian di bagian bawah N-nya 12 sama dengan di bagian atas. Sigma XI pangkat 2 sama saja dengan sigma X pangkat 2. 339,18 dikurang sigma XI atau sigma X yaitu 63,6 pangkat 2. Selanjutnya diselesaikan satu persatu. Ini diperkalikan, ini juga diperkalikan, dan yang ketiga ini juga diperkalikan, dan yang terakhir 63,6 dipangkat 2-kan, sehingga diperoleh nilai ini 4069,2 sebagai hasil dari 12 kali 339,1 dan seterusnya. Selanjutnya selesaikan bagian atas, diperoleh 126, di bagian bawah diperoleh 52,2, diselesaikan diperoleh nilai 5. Jadi kita peroleh nilai B1 sama dengan 5. Kita beralih dengan menentukan nilai B0, yaitu 1/N kali sigma YI kurang BI kali sigma XI. Ya. Misalkan kita ambil nilai I-nya di sini 1, berarti kita peroleh 1/N 12 sama dengan yang tadi ini 12. Sigma YI, yang ini sama saja dengan sigma Y, yaitu 62, dikurang BI. Tidak lain dari nilai B1 ini 5. Dikali sigma XI atau sigma X yaitu 63,6. Diselesaikan di bagian dalam kurung ini diperoleh 62 dikurang 5 kali 63,6, ini diperkalikan. Setelah itu dikurangi oleh 62 diperoleh negatif 256. Dikali dengan 1/12 atau dibagi 12 diperoleh negatif 21,33. Nah, demikian jawaban untuk bagian A ini, bagian A. Kemudian bagian B, persamaan regresinya adalah B0 tambah B1X. B0 negatif 21,333, B1-nya adalah 5, ini ya, 5 tambah 5X. Jika kita mengambil dua angka di belakang koma, kita peroleh negatif 21,33 ditambah 5X. Jadi ini persamaan regresinya kita sudah peroleh, bisa kita mengambil dua angka di belakang koma atau dua desimal. Selanjutnya kita akan menentukan
regresi, tetapi nilai-nilai atau sigma atau jumlah dari variabelnya itu belum diketahui, tetapi dinyatakan dalam bentuk tabel seperti ini. Dalam bentuk tabel seperti ini. Maka kita harus mencari nilai-nilai atau penjumlahan yang akan dipergunakan dalam rumus. Baik, kita kembali ke soal ini. Yang pertama di sini adalah gambarkan diagram pencar untuk data di atas. Jadi lihat dulu nilai terkecil yang ada di sini, yaitu 38 berpasangan dengan 40. Ya. Jadi kita mulainya dari 38 sampai 38 berpasangan dengan 40. Kita gambar dalam bentuk titik-titik. Bagian B dengan C ini sama dengan soal sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi diagram pencarnya tadi kita hanya membuat berpasangan saja. Ini yang pertama tadi 30. Jadi ini adalah sebenarnya X-nya 38 berpasangan dengan 40. Demikian seterusnya. 78 tadi berpasangan dengan ini yang tertinggi 78 berpasangan dengan 85. Ya, tinggal dibuat saja berpasangan ini 85. Jadi di sini 85. Jadi semuanya dibuat berpasangan. Sekarang kita kita lanjut ke bagian B, yaitu menentukan nilai dugaan koefisien regresi, yaitu nilai B1 dengan B0. Maka kita buat dulu tabelnya. Sigma XI dengan YI. Maka kita menambahkan dua kolom tambahan, yaitu kolom XI kali YI dan kolom XI pangkat 2. Kolom XI YI ini adalah diperoleh dari hasil kali ini. 78 kali 85. Ini diperkalikan. 78 kali 85. Kemudian ini 6084 hasil dari 78 pangkat 2. Kemudian 60 kali 70. Jadi 4200 ini diperoleh dari 60 kali 70. Sedangkan 3600 diperoleh dari 60 pangkat 2. Dan seterusnya. Ya. Kemudian kolomnya kita jumlahkan ke bawah. Jadi kolom yang pertama ini tadi XI jumlahkan ke bawah, kita peroleh sigma XI 1190 dengan sigma YI ini kita peroleh 1320, sigma XI YI 81.539 pangkat 2, sigma XI pangkat 2 73.220. Jadi sesuaikan dengan kolomnya. Di sini kolom XI kali YI, berarti di bawah sigmanya adalah sigma XI YI. Jadi ada 4 yang kita peroleh, yaitu sigma XI, sigma YI, sigma XI kali YI, dan sigma XI pangkat 2. Baik, kita lanjutkan. Jadi dari sini kita peroleh tadi sigma XI-nya itu sigma XI YI, dari sini kita peroleh 1300. Sigma XI YI dari kolom ini diperoleh tadi sigma XI YI, yaitu sama dengan 81.539. Yang paling depan adalah sigma XI, itu diperoleh 1190. Sigma YI itu diperolehnya 1320. Dan yang terakhir sigma XI pangkat 2 73.220. Dimasukkan ke dalam rumus. Sigma XI 1190, sigma YI 1320. Sama yang tadi diperkalikan satu persatu. Ini diperoleh ini, kemudian 1990 dikali dengan ini. Di bagian bawah juga diperkalikan 1990 dipangkat 2 kan diperoleh ini
selesaikan dari bagian atas dengan bagian bawah. Maka diperoleh hasilnya yaitu B1. Selanjutnya kita menentukan B0. Ya. B0 1/N sigma YI kurang BI sigma SE. N-nya tadi menunjukkan berapa pasang ini, yaitu sebanyak 20 pasangan nilai XY. Kemudian sigma YI jawaban dari jumlah dari kolom ini, yaitu 1320 atau yang ini, dikurang BI. BI adalah jawaban ini. Yang tadi. Kali sigma XI. Sigma XI yang diperoleh dari tabel tadi 1190. Diselesaikan di bagian dalam, perkalikan dulu ini, hasilnya dikurangi dengan 1000, dikurang oleh 1320 diperolehnya. Kemudian dibagi 20. Maka diperoleh nilai B0 dengan B1. Sehingga diperoleh persamaan regresinya B0 tambah B1X. B1-nya negatif 7,8871, jawaban B tadi ya, bagian B. Kemudian B1-nya 1,2418X. Kalau kita mengambil 2 desimal saja atau 2 angka di belakang koma, diperoleh negatif 7,89. Kemudian B1-nya 1,24X. Ini persamaan regresinya. Selanjutnya kalau diminta gambar regresi dugaannya, gambar garisnya, kita tinggal menghubungkan titik yang ini. Tinggal memulai dari titik yang terakhir, titik yang pertama tadi tarik ke atas. Ya, jadi memang tidak semuanya titik berada pada garis. Ya, demikian cara menentukan persamaan regresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.